Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mukmainah Al-Uswan Sumuleh dengan NIM 250208100367, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap ketiga tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Palopo. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SDN 2 Kandang Batu Silano dengan materi tanda-tanda paling dalam. Sekian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita masuki materi kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita untuk berdoa, mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian juga dalam menuntut ilmu mudah untuk menahan. Ya, oke. Ibu mau tanya dulu, siapa tadi yang lebih awal datang? Nurmi ya? Oke, Nurmi boleh maju ke depan untuk pimpin temannya baca doa. Berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebagai bentuk rasa cintanya kita terhadap kitab suci Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran, mari kita bersama-sama untuk membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada NKRI, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila. Siapa yang kira-kira yang bisa pandu temannya? Nurma ya? Oke, angkat Nurma ke depan. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Akan mengecek kehadiran kalian. Siapa di sini siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, sekarang untuk lebih fokusnya lagi kalian menerima materi hari ini, silahkan kalian cek di kolom meja kalian, di samping kiri kalian, di sekitar kalian, apakah masih ada sampah yang berserakan. Kalau masih ada, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Terus ambil posisi ternyaman kalian dalam belajar ya, sehingga kalian mudah memahami materi tadi. Oke, silakan untuk dicek. Oke, silakan dicek. Di bawah kolom mejanya. Riki ada sampahnya? Silakan dibuang. Ya. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Supaya tambah semangat lagi, Ibu punya ice breaking. Tapi harus semangat ya. Ya, Bu. Nanti Ibu pandu ice breakingnya. Oke. Namanya itu tepung
tepuk janji fokus. Oke, bukan ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Ibu mau tanya, siapa di sini yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu. Ya, Dira ya. Oke, silahkan. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Apa yang kalian dapat atau kalian pahami dari materi indahnya saling menghargai dalam keragaman? Siapa? Melisa? Dari silakan. Menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku. Oke. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Nurwi silakan. Menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama. Oke, kita upload untuk ketiga teman beda agama dan suku. Tidak menghalangi kalian untuk tetap fokus menerima pembelajaran di sekolah meskipun berbeda-beda. Adapun materi kita pada hari ini adalah tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Namun sebelum itu, Ibu punya pertanyaan. Nah, apakah kalian pernah mendengar kata balik? Pernah Bu. Semua ya. Nah, menurut kalian apa bedanya anak yang sudah balik dengan yang belum? Ada ini silakan. Bagi anak laki-laki tumbuh daun dan bagi anak perempuan tumbuh daun. Lalu Riawan, Anak yang belum balik belum wajib sholat, sedangkan anak yang sudah balik wajib sholat. tebak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini ada 4. Yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran diskusi dan presentasi, murid mampu menjelaskan pengertian dari balik. Terus yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran diskusi dan presentasi, murid mampu menyebutkan tanda-tanda balik menurut fikih. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran diskusi, murid mampu menjelaskan tata cara mandi wajib bagi yang berhadas besar. Nah, yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran diskusi dan presentasi, murid mampu menyebutkan larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Nah, sebelum itu, Ibu ingin menayangkan sebuah video. Kalian harus cermati dan perhatikan, simak baik-baik apa yang terjadi pada video tersebut. Boleh Ibu tampilkan ya? Ya Bu. Silakan dicermati. Mimpi basah, apa itu tante? Iya Giri, mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Giri akan tumbuh jakun, suara semakin berat, dada membidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, pinggul juga akan melebar dan payudara membesar. Oh, gitu ya Bunda, harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Bunda ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Sudah dilihat semua ya videonya? Sudah Bu. Cermati ya. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, apa yang terjadi pada Rena? Ya, Fadila. Mengalami menstruasi. Mengalami menstruasi, oke. Apa lagi? Ada lagi? Ya, Nisa. Mengalami haid. Ya, boleh. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, bisa. Donor darah. Oke, jadi apa yang dikatakan oleh ketiga temannya tersebut sudah benar ya. Mengalami menstruasi merupakan, dan itu merupakan tanda-tanda balik bagi perempuan.
Kita beri dulu aplaus untuk ketiga temannya yang menjawab. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Nah, kalian bisa lihat ke depan. Ini adalah proses pertumbuhan. Nah, di sini dari anak-anak menuju remaja terdapat sebuah garis pemisah. Nah, garis pemisahnya ini disebut sebagai balik. Jadi dalam proses anak-anak menuju remaja seperti kalian, di situ terjadi baliknya. Terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan balik. Nah, ada yang bisa bantu Ibu? Di sini apa yang dimaksud dengan balik? Ya, silakan Hadira. Balik adalah seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan. Ya, betul sekali. Nah, balik adalah seorang sudah mencapai usia tertentu. Nah, dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan. Jadi, garis besarnya di sini adalah tanda-tanda kedewasaan. Seseorang bisa dikatakan balik apabila sudah terdapat tanda-tanda kedewasaan pada dirinya. Nah, ada dua versi ya, pengertian balik secara umum dan pengertian balik dalam ilmu fikih Islam. Yang tadi sudah dijelaskan itu adalah pengertian balik secara umum. Nah, selanjutnya pengertian balik dalam fikih Islam adalah titik di mana seseorang mulai dibebani kewajiban syariat atau taklif. Ya, taklif ya. Dan bertanggung jawab penuh terhadap perintah serta larangan agama. Jadi, menurut ilmu fikih Islam, ketika kalian sudah balik, kalian diberi tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab terhadap dirinya, melainkan tanggung jawab terhadap Allah dan ajarannya. Ya, dan ketika kalian tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut, kalian akan dibebani oleh dosa. Ya. Selanjutnya, kita akan belajar tanda-tanda balik. Nah, ada berapa di sini? Tidak. Ada ya. Yang pertama apa? Ihtilam atau mimpi basah. Nah, betul sekali. Ihtilam atau mimpi basah. Artinya keluar air mani dari kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Tatkala anak itu telah berusia 9 tahun. Nah, kalian di sini sudah 9 tahun ke atas kan? Sudah, Bu. Ya, jadi sudah bisa balik ya. Karena usia minimal anak-anak untuk balik adalah 9 tahun. Jadi jangan heran kalau kalian memiliki tanda-tanda seperti ini. Itu artinya kalian sudah balik dan sudah ditetapi hukuman kewajiban ya. Nah, yang kedua apa? Haid atau menstruasi. Ya, haid atau menstruasi ini khusus untuk wanita, perempuan ya. Ketika berumur 9 tahun. Jadi kalian yang perempuan ini, kalau kalian mengalami haid di usia 9 tahun, jangan kaget. Jangan mengatakan kenapa saya cepat sekali haid gitu. Karena memang usia minimalnya itu adalah 9 tahun ya. Nah, yang ketiga apa? Telah berusia 15 tahun. Telah berusia 15 tahun. Jadi meskipun tanda-tanda balik dari kedua ini ihtilam atau haid belum kalian dapati, tapi kalian sudah berusia 15 tahun, maka kalian sudah dikategorikan sebagai balik. Oke. Sampai di sini sudah paham? Paham? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jika sudah balik, jika seseorang sudah balik, maka ia telah mukallaf. Apa ini mukallaf? Jadi ketika kita sudah balik, maka sebutannya itu adalah mukallaf. Di mana
Tapi kalau kalian sudah balik, kalian diberikan hukum syariat Allah dan sudah semua tingkah laku dan perbuatan kalian itu tidak luput dari penguasaan dan akan dicatat dosa-dosa kalian. Kita lanjut di kewajiban dan wajib bagi yang berhadas besar. Jadi perlu kalian pahami bahwa ketika kalian berhadas besar, kalian harus melakukan mandi wajib. Nah, adapun tata caranya itu ada 7. Nah, yang pertama membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Nah, coba mana telapak tangannya? Semuanya angkat telapak tangannya. Oke ya. Oke, coba praktekkan membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Tapi ini menggunakan air ya. Bukan hanya sekedar usap saja, tapi menggunakan air. Paham ya caranya? Nah, selanjutnya setelah dicuci, kita wajib untuk membersihkan tangan kita menggunakan sabun ya sampai bersih. Berwudu dengan sempurna. Nah, wudunya ini adalah wudunya ketika kita ingin melaksanakan sholat. Siapa bisa maju untuk mempraktekkan bagaimana cara berwudu dengan sempurna? Oke, Rizky boleh? Apa dulu? Tangan kiri apa kanan? Kanan. Oke, coba Rizky praktekkan tangan kanan masuk di sela-sela jari. Oke, yang lain juga ikuti. Tangan kanan di sela-sela jarinya sebanyak 3 kali. Selanjutnya, ya tangan kiri. Saya tidak tahu tangan kirinya. Sebanyak 3 kali. Sela-sela ya supaya bersih. Nah, apa lagi? Ya, kaki. Coba Rizky kanan ya. Sampai ke ibu. Sambil celah-celah jari kaki. Sambil sebelah-sebelah ya. 3 kali ya. Kanan baru kiri. Ya, terima kasih untuk Rizky-nya. Setelah berwudu dengan sempurna, seperti wudu ketika mau sholat, kita akan menyela-nyela rambut dengan air. Nah, selanjutnya menuangkan air pada anggota badan. Yang terakhir, membasuh kaki. Ya, membasuh kaki. Niat mandi wajib ini dibaca sebelum kita mandi wajib. Apa bisa Bapak Ibu untuk membaca niat mandi wajib ini? Ini boleh? Larangan bagi orang yang berhadas besar adalah di sini ada di 5. Pertama apa? Sholat. Terus yang kedua apa? Membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga? Menyentuh dan membawa Al-Quran. Jika sedang hadas besar. Nah, yang ketiga? Tawaf. Nah, yang terakhir? Berdiam diri di masjid. Ibu punya 3 masalah. Yang pertama di sini, Ahmad kelas 6 belum pernah mengalami mimpi basah atau haid. Menurut Vicky, apakah dia sudah dianggap balik? Apa kewajiban yang harus dijalankan? Minggu lalu, Ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Nah, silakan duduk per kelompoknya. Oke, sudah ya? Sudah duduk ya? Sudah duduk. Kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja masing-masing kelompok yang terdapat permasalahan
dalam permasalahan tersebut harus kalian pecahkan. Kemudian pada lembar kedua terdapat sebuah pertanyaan yang harus kalian kerjakan secara kelompok ya. Nah, ingat ya, berkelompok artinya harus kerjasama dan diskusi ya. Terus jawabannya nanti boleh kalian cari di buku paket yang ada di depan kalian. Kelompok 1. Nah, untuk pengerjaannya, jika ada yang tidak kalian mengerti, boleh kalian tanyakan kepada ibu untuk kerjasama mengerjakannya. Kelompok 2. Kenapa? Ya. Selain tidak ada. Sini ibu punya es briefing lagi, namanya tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita di syariah. Siapa kelompok yang berani maju pertama untuk presentasi? Dua. Oke, silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menuangkan air 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Kami memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan pertanyaan bagi kami. Satu ya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2, apakah ketika kita lupa salah satu kata? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawab, tidak diterima, harus lengkap urutannya. Sekian, terima kasih kami. Selanjutnya siapa yang bersedia? Kelompok mana lagi yang bersedia? Oh, kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk maju. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun permasalahan yang diberikan guru kami akan kami pecahkan. Seorang anak sudah berusia 15 tahun Hijriah, tapi belum pernah mengalami mimpi basah atau haid. Menurut fikih, apakah ia sudah dianggap balik? Apa kewajiban yang harus dijalankan? Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Kelompok berapa? Silakan dicatat pertanyaan. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2, jawabannya adalah perintah dari Allah harus dikerjakan. Sekian presentasi kami hari ini. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Larangan yang berlaku setelah seseorang mandi. Sekian presentasi kami, dan kami ingin memberikan kesempatan untuk kelompok lain untuk bertanya. Oke, cek kelompok 3. Kita berdosa ketika melanggar larangan tersebut. Saya menjawab pertanyaan karena belum mandi wajib. Kelompok 3 dan kelompok 2 depan ya. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.
mimpi basah? Jawabannya tidak boleh. Harus mandi wajib terlebih dahulu baru mengerjakan sholat berjamaah. Dibalik meskipun kalian belum menstruasi atau belum mimpi basah. Supaya ibu bisa tahu apakah kalian sudah memahami materi pada hari ini, ibu ingin memberikan refleksi. Ada 4 pertanyaan. Ibu akan membagikan kertas dan kalian tulis soalnya baru refleksinya. Ya, ibu bagikan ya. Silakan ditulis soal dan jawaban. Bukan ya? Sudah, Bu. Ya, silakan satu perwakilan satu kelompok untuk mengumpulkan ya. Nah, dari beberapa materi yang ibu sampaikan tadi, dari pengertian balik sampai caranya, cara wajib. Nah, di sini ada yang bisa simpulkan dari pembelajaran yang hari ini tentang materi tanda balik dalam ilmu fikih. Silakan Adira, boleh? Saya akan menyimpulkan materi hari ini tentang tanda-tanda balik. Oke. Balik adalah masa ketika seorang anak mulai bertanggung jawab atas perbuatan baik dan buruknya menurut ajaran Islam. Oke. Apa lagi? Oke, Adira. Saya telah menyimpulkan materi tentang tanda-tanda balik, Ya. yaitu meskipun kita belum mengalami mimpi basah dan haid, tetapi jika kita sudah berumur 15 tahun, maka sudah masuk usia dewasa atau balik. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk saudara. Definisi dari balik itu sendiri merupakan tanggung jawab. Nah, tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik itu tidak perlu untuk kalian takuti. Jangan merasa takut ketika kalian baru pertama kali mengalami balik ya. Terus membuat kalian lebih banyak berpahala lagi. Karena amal baiknya kalian sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tiba di akhir sesi kita pada kesempatan ini. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak ibu yang telah memberikan hasil yang terbaik untuk hari ini. Oke, tepuk tangan dulu. Masing-masing peluk dirinya sendiri. Ucapkan terima kasih pada dirinya. Terima kasih. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Ya, silahkan lihat kiri kanan temannya, kiri kanan. Oke, silahkan dilihat ya. Ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama hari ini. Ibu akan memberikan tugas di rumah. Silakan kalian tulis di kertas HPS bacaan niat mandi wajib beserta. Oke, sudah ya? Sudah? Nah, ibu sampaikan bahwa materi kita minggu depan adalah tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Kita tutup. Anak-anak sekalian silahkan untuk berbenah. Sudah ya, sudah siap ya. Saya mau pimpin kita dalam doa untuk pulang. Silakan, berilah di depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atubu ilaih. Amin. Terima kasih.